Halo teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah membuat halaman chart ya, dan kita juga sudah membuat helper untuk menyimpan dan mengambil data dari local storage. Nah, di video sekarang kita akan membuat fungsi add to chart di halaman product screen. Di sini ya teman-teman. Oke, kita langsung buat fungsi di sini add to chart. Kita buat fungsi add to chart. Nanti fungsi ini akan menerima parameter yaitu produk. Produk ini nanti akan dikirim dari product screen ya. Ini jangan lupa kita masukin dulu ke value agar bisa diakses oleh hook. Di product screen kita panggil use chart from hooks use chart. Use chart add to chart. Nah, fungsi add to chart ini kita akan panggil di on click button add to chart ya. Kita save, terus kita konsol log dulu produk. Lalu kita lihat di browser, kita klik add to chart. Nah, dia akan mengirimkan data dari halaman produk screen sesuai dengan ID produknya ya. Nah, di sini kita akan ngeset ke dalam local storage menggunakan useState ya. Jadi share chart ini mengembalikan previous product. Nah, nanti di sini kita akan return previous product. Lalu kita akan copy data produk ke dalam array dan kita akan buat key baru yaitu quantity ya. Kita coba jalankan di browser, kita klik. Nah, lalu kita lihat di local storage. Nah, ini kan sudah ada ya. Nah, kalau kita klik lagi, dia jadi nambah lagi 2. Nah, kita nggak mau ya kayak gini. Jadi kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Caranya gini teman-teman. Kita bikin variabel namanya is existing product. Nanti dia akan mencari dari prev product itu berdasarkan ID ya. I underscore ini itu representasi dari item ya. Kita tulis itemnya deh. Item sama dengan produk dot underscore ID itu. Nih sini nih. Underscore ID. Jadi kalau ID-nya sudah ada di dalam chart gitu, maka kita akan return itu prev product. Kayak gitu. Ini kita hapus ya, kita coba, kita refresh, kita klik sekali lagi. Nah, dia datanya nggak nambah. Klik sekali lagi. Nah, lalu kita akan merubah tombol ini ketika datanya sudah ada di local storage,
maka tombol ini akan menavigasi ke screen chart. Caranya, kita bikin satu fungsi ya di sini. Ini product existing cons existing product. Nanti dia akan menerima parameter produk sama. Nah, ini fungsinya sama ya, seperti ini. Kita copy aja. Tapi bedanya di sini bukan pref product, melainkan dari chart. Dari state chart yang sudah ada di local storage. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada gitu, kita return true. Else kita return false. Nah, fungsinya jangan lupa dimasukkan ke dalam value ya, agar bisa diakses oleh hooks. Jangan lupa diimport di atas, di sini. Nah, lalu di button add to chart ini, kita panggil fungsinya, kita masukkan produknya, lalu kita akan membuat kondisi ya. Jadi kalau misalnya true, kita akan membuat button tapi menggunakan alias menjadi link, lalu path-nya ke halaman chart. Dan title-nya kita ubah menjadi see in chart. Variannya kita rubah jadi primary ya. Nah, else sini ya kalau nggak ada di local storage kita bisa tambahin chart. Kita simpan, kita lihat di browser ya. Nah, jadi nanti kalau datanya sudah ada, jadi si chart ini kita coba hapus dulu ya. Terus kita refresh. Nah, kita klik. Nah, datanya kan sudah ada di local storage. Nanti kita klik lagi, dia akan menavigasi ke halaman chart. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu kita akan menggunakan local storage ini untuk membuat notifikasi di icon atau di navigasi chart ya. Jadi nanti ada 2 item atau 1 item gitu. Nah, caranya kita ke header, komponen header di sini. Nah, kita kan sudah panggil ya use chart. Nah, di dalam chart ini kita panggil komponen batch dari React Bootstrap. Terus kita panggil chart.length. Kayak gini. Nah, jadi ada 2. Sudah berhasil ya. Coba ya kita hapus di sini. Refresh jadi 0 ya. Terus kita add to chart jadi reaktif, dia jadi 1. Kita back lagi. Kita cari yang lain, kita add to chart. Nah, dia jadi 2. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kalau kita hapus lagi, refresh, dia jadi 0. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat kondisi kalau stoknya ini kosong. Nah, di product screen ini, kita kan udah ada result produk ya. Nah, result produknya ini kita tambahkan kondisi di sini ya, di tengah-tengah. Jadi kan jika
produknya sudah ada, jika produknya sudah ada di local storage, maka si in cart. Lalu di sini kita tambahkan sebuah kondisi result product. Bentar, kita lihat dulu datanya. Ini ya, count in stock. Nih. Jika result product dot count in stock sama dengan 0 gitu. Nah, kita akan bikin button, dia nggak ada on click-nya, terus disabled kayak gini. Terus kita ganti tulisannya atau titelnya dengan out of stock. Kita save, kita lihat di browser. Nah, nanti dia akan kayak gini ya, out of stock. Nah, terus kita lihat yang kosong. Nah, ini nggak bisa diklik. Ini juga sama, nggak bisa diklik. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan membuat halaman chart ini jadi lebih reaktif ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.